Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Setelah sobat sekalian tadi lihat review fisik dari new Honda Vario 125, dalam kondisi hujan saya akan cobain Vario 125 yang baru nih, model year 2022. Secara umum yang mau saya lihat adalah yang pertama adalah bagaimana kestabilan handling dari motor ini, karena memang Vario 125 ini salah satu yang berubah paling signifikan adalah dimensi dari bannya. Bannya lebih lebar, dan biasanya kalau ban lebih lebar itu akan membuat traksi lebih baik. Wah, kita akan lihat terutama sekarang lagi agak sedikit basah gitu ya. Terus habis itu bagaimana manuver, karena mungkin emang kontak pad di bannya itu jadi semakin lebar. Setelah itu kita akan lihat apakah memang ada perubahan di setup dari elektronik dari Vario 125 ini. Karena memang ban lebih lebar, harusnya memang secara umum setupnya harus lebih sedikit dinaikin agar bisa ngebawa itu ban yang pada dasarnya jadi sedikit lebih berat. Secara umum nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nih teman-teman kalian bisa lihat ya, segitiga ergonomi dari Vario 125 nih ya. Secara umum masih agak sedikit jinjit buat saya. Ininya apa namanya, segitiga ergonominya masih sangat-sangat, bentuknya tuh masih benar-benar ergonomi harian banget dan juga komuter banget. Jadi kayak gini, yes. Langsung aja kita cobain, kita pakai riding gears dulu, nanti kita cobain di track course-nya Astra Honda Motor ini. Yuk. Ya, ini dia ya, persiapan riding tes Honda Vario baru ya, Honda Vario 125. Ini saya lagi persiapan menggunakan riding gears ya, menggunakan jaket flanel berprotektor dari Respiro, helm KYT TT Course, protektor di kaki juga disiapin, dan menggunakan beberapa kamera ya. Oke, jadi Vario 125. Oke. Jadi memang seperti yang sudah saya ceritakan kepada teman-teman sekalian ya di awal, terutama di vlog yang sebelumnya ya, dimana secara umum ya Vario 125 ini awalnya itu diperkirakan akan ada banyak beberapa opsi gitu ya, tebak-tebakan, yaitu dia akan mengikuti seperti apa garis desain dari Vario 160 gitu ya. Jadi artinya dia akan menyamakan ya secara desain, common part desain dengan Vario 160. Nah, dan juga menggunakan, yang kedua adalah menggunakan mesin 125 terbaru yang ESP Plus yang 4 katup ya, 4 valve. Namun ternyata Astra Honda Motor lebih memilih tetap mempertahankan mayoritas desain dari Vario 125. Nah, jadi kayak misalkan Vario 125 ini secara umum ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya, secara desain sih memang nggak kelihatan terlalu banyak berbeda gitu ya. Namun penerapan striping baru gitu ya, kalau menurut saya stripingnya yang tahun 2022 terbaru ini benar-benar luar biasa ya, terutama yang warna putih ini nih teman-teman sekalian. Kalau misalkan ini, kalau saya sih prefer yang warna putih ini Vario 125 ini, karena memang secara umum teman-teman bisa lihat gambarnya dari video itu memang kelihatan lebih sharp gitu ya, lebih sporty banget gitu ya, kelihatan semuanya garis-garis sporty dari Vario 125 di yang varian warna putih ini. Ini keren banget, putih yang CBS ISS terutama ya, yang agak dop-dop gitu ya. Yes, secara umum pada saat saya pakai ini, seperti juga teman-teman bisa lihat tadi di awal, bahwa segitiga ergonomi dari Vario 125 ini tidak banyak berubah teman-teman sekalian ya. Jadi memang benar-benar masih komuter banget. Pada dasarnya sih saya merupakan salah seorang yang sebenarnya nggak terlalu favorit ya dengan gaya riding dari Vario 125, Vario 150 ya yang generasi sebelum ini. Saya lebih menyukai segitiga ergonomi atau riding stylenya dari Vario 125 yang sebelum ini, yang pertama kali menggunakan injeksi. Nah, saya pernah punya. Jadi saya pada dasarnya sepanjang ini tuh sudah memiliki beberapa Vario gitu ya. Yang pertama adalah Vario 110 yang masih karburator dulu tahun 2006 saya punya. Terus habis itu pernah ganti pada saat pertama kali menjadi injeksi Vario 125 ya. Dulu yang pertama tuh masih 110, sorry. Yang kedua adalah 125, dan itu tuh menurut saya tuh yang paling enak tuh ya.
Vario 125 yang pertama. Itu riding stylenya menurut saya sangat-sangat natural banget buat dipakai untuk komuter. Sementara sebenarnya kalau untuk yang kita pakai sekarang nih Vario 125 ini memang lebih racing ya, lebih racing, gaya berkendaranya gitu ya, segitiga ergonomi itu jauh lebih racing bila dibandingkan dengan yang generasi pertama injeksi 125. Nah, namun kalau misalkan dibandingkan dengan Vario 160 ya, kalau untuk riding harian, komuter, saya sih terutama lebih suka yang ini sih memang karena light ya, lebih ringan, terus lebih enak dibuat manuver gitu ya, dan bentuknya juga nggak terlalu besar, tidak mengintimidatif banget gitu ya. Ya karena memang mungkin secara umum pangsa pasar di varian 125 ini jauh lebih besar ya di situ gitu ya. Sementara kalau untuk Vario 160 itu memang benar-benar dikejar tuh tampangnya jauh lebih skutik besar look, terus habis itu performanya juga benar-benar dikerek, teman-teman sekalian bisa lihat bejekan throttle pertamanya gitu ya. Sementara untuk Vario 125 ini memang lebih ke utilitas gitu ya, pemakaiannya kayak apa, terus habis itu apakah dia nyaman apa enggak dipakai untuk harian, simple apa enggak gitu lah. Makanya tetap dipertahankan oleh Astra Honda Motor, platform desain yang lebih kecil seperti ini gitu ya. Namun pertanyaannya adalah kenapa AHM tidak banyak mengubah dari Vario 125 ini gitu ya. Karena secara umum platformnya nggak banyak berubah desainnya, hanya sedikit side fairing dikasih kayak air scoop kecil gitu ya, dan ban gitu ya, dan ban yang lebih besar dengan beberapa penambahan kayak misalkan USB charger di sini. Oke, kita ngomongin basis desainnya dulu yang boleh dibilang memang nggak banyak banget berubah teman-teman sekalian. Nah, nggak banyak berubah. Oke, sementara kita masuk dulu ya ke pit gitu ya. Jadi memang sebelum kita bicara mengenai yang tadi gitu ya, kita akan coba dulu pergantian ya tempat riding. Jadi track course ini dibagi dua, kanan dan kiri, berbeda jenisnya gitu ya. Sementara yang tadi itu kita cobain yang kanan. Nah, sekarang kita akan mau mencoba yang daerah yang di daerah sebelah kiri teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, balik lagi, kenapa sih Vario 125 ini nggak banyak diubah gitu ya? Vario 125 ini nggak banyak diubah. Kayaknya jawaban saya adalah karena ini menurut saya ya, karena memang di pangsa pasar ini itu Vario 125 nggak ada lawannya. Ini adalah masalah tentang kayak kompetisi gitu ya. Kalau misalkan kompetisi, dalam kompetisi itu varian ini nggak ada lawan ya, agak sedikit inilah dia ngerem lah untuk bisa mengubah desainnya jauh lebih konservatif. Jadi nggak terlalu berani yang ekstrim merubah gitu ya, karena memang penguasa pasar gitu ya, penguasa pangsa pasar itu menurut saya. Namun ya Vario 125 ini tetap dikasih banyak update gitu ya. Yang pertama ya, yang pertama ada beberapa detail dari body ya, jauh lebih elegan, jauh lebih gede gitu ya kelihatannya sih, walaupun memang secara umum dimensinya masih sama. Dan yang kedua adalah penggunaan ban yang menurut saya ini adalah sebenarnya ban Vario 150 yang dulu akhirnya dicangkokkan ke Vario 125 yang ini gitu ya. Nah, feel bannya ini menurut saya adalah bonusnya. Bonusnya keren banget. Kenapa? Karena traksi ya yang dihasilkan oleh ban yang lebih lebar, contact pad atau area traksinya itu jauh lebih luas, dan menurut saya pada saat dipakai ini itu dia tuh lebih enak buat dibawa nikung-nikung. Walaupun memang di dalam pengetesan ini saya nggak begitu banyak terlalu miring ya, karena memang kondisinya juga masih hujan, nggak safety gitu ya. Namun memang secara umum lebih enak teman-teman sekalian. Jadi kita masih lebih pede lah kalau di desain ban yang Vario 125 ini bila dibandingkan dengan Vario 125 yang lama gitu loh. Mengenai power nih, saya sih cukup amazed. Awalnya saya pikir dengan ban yang lebih berat gitu ya, ini akan sedikit lebih ngeden gitu, sedikit lebih ngeden tarikannya, akselerasi. Namun ternyata enggak
gitu dah. Sepertinya Astra Honda Motor agak sedikit ngutak-ngutik dari bagian dari elektronik ya, ECU-nya lah sedikit lah untuk diutak-atik, sehingga pada dasarnya walaupun dengan kondisi ban atau roda yang lebih berat gitu tuh, dengan kontak pad yang lebih luas, itu power feel pada saat nariknya itu masih tetap sama dengan Vario 125 yang lama. Jadi kalau misalkan teman-teman gimana tarikannya dengan 125 yang lama, ya so-so lah, nggak terlalu banyak signifikan yang berubah di Vario 125 yang baru ini. Namun ya artinya dengan performa yang sama, namun banyak banget penambahan fitur kayak misalkan ban lebih besar, USB charger gitu ya, dengan body yang lebih ganteng gitu. Ini merupakan peningkatan tersendiri dari Vario 125. Buat saya Vario 125 ini sih sepertinya masih akan menjadi penguasa pasar skuter 125cc liquid cooled ke depan, karena memang Astra Honda Motor tidak banyak bikin kaget dalam perubahan desainnya. Itu aja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di hasil riding test Honda Vario 125 yang baru ini. Secara umum semuanya sudah saya sampaikan, kekurangan kelebihannya gitu, dan ekspektasi yang awalnya 4 valve ternyata masih 2 valve gitu ya. Power kalau pengen ditingkatin mungkin bisa pakai 4 valve nanti. Mungkin ke depan ya. Terutama kalau di segmen ini sudah mulai banyak kompetitornya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hasil riding test ini. Sampai berjumpa di video atau vlog selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian tadi udah lihat bagaimana saya bawa motor ini Vario 125 yang baru. Secara umum, feel yang bisa saya berikan adalah secara performa tidak berubah. Ini menarik banget, kenapa? Karena awalnya ketika melihat ban dibuat lebih besar, dibuat lebih berat, itu awalnya saya berpikir bahwa mungkin tarikannya akan sedikit lebih rendah gitu ya, atau lebih pelan. Namun ternyata setelah dicoba, hasilnya tetap sama dengan Vario 125 yang sebelumnya. Bahkan ada bonusnya, yaitu secara umum traksi dari ban bener agak sedikit lebih membuat kita tuh percaya diri pada saat bawa motor ini. Vario 125, ergonomi tidak berubah, segalanya tidak berubah, namun dari segi handlingnya berubah banget, dan itu bisa dibuktikan sama saya bahwa motor ini secara umum lebih baik bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian belum percaya, cobain dulu. Kalau misalnya tertarik ya langsung aja ini. Itu aja. Salam dari saya Taufik, sampai berjumpa kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.